Saya besok kalau Yesus sudah disalib, saya akan percaya besok. Dan saya akan jadi orang Kristen yang sempurna. Oke, ada dua bentuk dosa. Ada perbuatan dosa dan ada kerusakan akibat dosa. Dosa itu sendiri. Satu hal sederhana yang bisa saya katakan pada Anda. Begini, Anda orang percaya. Anda orang percaya sempurna, yaitu orang Kristen. Pagi ini saya menyeru anak perempuan saya ingin tahu setiap table dari 1 sampai 20. Lalu kamu baca itu dan saya akan dengarkan sore harinya. Supaya saya senang. Dia mempelajari semuanya. Dia menghafalnya dan mengulangnya sore harinya. Pak Zakir bukan orang Kristen. Beliau Muslim. Tapi beliau bisa menyebutkan ayat manapun dari Alkitab Anda. Alkitab mana saja. Dan Anda orang percaya. Anda bilang saya orang percaya ini dan itu. Saya cinta Yesus. Tapi Anda tidak dapat menghafal satu ayat pun dari Alkitab. Saudara. Maaf saudara. Tunggu sebentar. Maaf. Tunggu sebentar. Bisa saya jawab? Saya minta Anda menjaga kesabaran. Anda harus mengajukan pertanyaan Anda, bukan mengomentari tentang apa yang diketahui atau yang tak diketahui. Itu haknya. Begini, Anda harus bertanya dan menunggu jawabannya. Saya sudah menyebutkan bahwa ada dosa dan ada akibat dosa. Oke? Contohnya saja, saya seorang miskin yang hidup dari makanan yang sedikit. Saya ini pencuri. Saya mencuri makanan dari si miskin dan si miskin itu mati kelaparan. Kemudian suatu hari seorang hamba Allah yang setia datang dan berkata pada saya, "Kamu pencuri, tidak seharusnya kau lakukan itu." Lalu saya sadar, saya telah melakukan hal yang parah sekali dan tidak bisa diperbaiki. Yaitu ada orang yang mati karena saya merampoknya. Tapi dia mengubah saya, meminta Yesus mengampuni dosa saya. Dan lalu takdir saya berubah. Takdir saya berubah. Itu kebenaran. Itu fakta. Itu dijanjikan dalam Alkitab. Itu firman Tuhan. Tapi apa bisa saya bayar kerugian yang diderita orang itu karena saya mencuri makanannya? Jawabannya tidak. Lalu polisi menangkap saya dan menurut hukum di negara saya harus dihukum gantung karena itu. Ya, saya harus menanggung akibat dari kerusakan yang saya timbulkan. Tapi jiwa saya selamat karena takdir saya berubah. Allah telah menghapus dosa saya dari hadapannya. Tapi ada kerusakan yang telah saya timbulkan. Yang begitu serius dan ada harga yang harus dibayar untuk itu di dunia ini. Jadi ada banyak dosa yang begitu seriusnya saya tidak dapat memperbaikinya walaupun setelah saya jadi Kristen. Ada situasi lain. Saya telah melakukan dosa kecil. Katakanlah saya mengelabui saji. Dan lalu besok Allah menegur saya. Saya minta pengampunan. Allah, saya minta ampun atas dosa saya karena saya mengelabui saji. Saji, saya kembalikan pen ini padamu. Waktu itu saya mengelabuimu. Itu dosa ringan yang bisa saya perbaiki. Itu masih mungkin untuk diperbaiki. Tapi kasus di mana ada orang mati karena saya jadi orang jahat itu tidak bisa diperbaiki dan hukum di negara ini. Dan saya harus menanggung akibat dari itu. Jadi ada dosa dan ada kerusakan. Tidak semua kerusakan bisa diperbaiki. Contohnya, bila saya ini alkoholik, peminum kelas berat. Seluruh masa muda saya dihabiskan dengan minum-minum. Di hari tua, ada seorang hamba Tuhan yang setia datang dan memberitahu saya, "Bertobatlah, minta pengampunan Tuhan." Saya bertobat pada Tuhan dan dalam nama Yesus Kristus saya menerima anugerah gratis keselamatan. Gratis. Saya tidak perlu kerja. Allah mengubah takdir saya. Tapi apa yang terjadi? Selama masa muda saya banyak minum bir. Dan di hati saya timbul fibroid. Lalu perlahan-lahan saya makin rusak dan mati karena itu. Kerusakan akibat dosa yang saya lakukan seumur hidup telah merusak hidup saya. Tapi syukur pada Tuhan, jiwa saya selamat. Begini, Anda lihat, ini adalah kerusakan dari dosa yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun. Tapi jiwa saya selamat karena saya bertobat. Ini hadiah gratis. Allah mencabut hukuman jiwa yang layak saya terima itu dari saya dan menaruhnya pada Yesus. Itu adalah ajaib. Pertukaran yang ajaib. Dosa yang dicabut Yesus dari Anda dan dikenakan kepada dirinya sendiri. Tidak ada yang mau begitu. Saya harap itu bisa menjawab pertanyaannya. Ya, saudara. Ini akan jadi pertanyaan terakhir malam ini dan kami minta para hadirin tetap duduk di tempat setelah jawabannya selama 1-2 menit lagi. Tetap bersama kami. Ya, silakan. Nama saya Sunny Matthew. Saya konsultan mentor. Perusahaan saya adalah Sigma Mentor and Marketing Private Limited. Pertanyaan saya untuk Dr. Zakir Naik mengenai pokok debat kita hari ini. Apakah Kristus menanyakan pertanyaan balasan bukanlah jawaban pertanyaan ini? Ini adalah teori sederhana dan logis. Pokok bahasan hari ini bukanlah apakah Yesus dibangkitkan atau tidak.
subjek yang Anda sajikan dalam wacana, bukti-bukti untuk kebangkitan yang bisa kami temukan hanya dari Alkitab. Dan itu adalah kepercayaan orang Kristen. Dan seperti yang Anda katakan, Anda tidak percaya Anda tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Dan lalu Anda mengambil kutipan dari Alkitab untuk membuktikan bahwa kebangkitan tidak terjadi. Dan Anda berkata karena itu pula lah penyaliban tidak terjadi. Itu adalah logika yang baik. Tapi saat kita mendekati pokok bahasanya, saya sendiri percaya itu tidak benar. Satu hal lagi. Iya. Jangan pertanyaan yang Satu sama. hal lagi tentang itu. Sekarang kita adalah fakta sejarah bahwa penyaliban atau kematian Kristus adalah fakta sejarah di mana para sejarawan telah membuktikan itu. Seorang sejarawan Yahudi bernama Yesus telah menceritakan kembali tentang penyaliban Kristus, dan itu bukanlah rahasia. Di sana orang-orang menyoratinya, salibkan dia. Jadi apa yang terjadi pada Kristus kalau Kristus tidak mati? Apakah dia disembunyikan di suatu tempat setelah tubuhnya diturunkan dari salib dan dia dibaringkan? Ada orang-orang yang menyaksikan itu. Bisakah Anda mengelak dari ini? Dan yang terakhir, karena saya orang yang terakhir bertanya, jadi saya akan menjawab satu pertanyaan saja. Iya. Ini sudah 3 atau 4 Maksud saya pertanyaan. begini, satu Kalau hal Anda lagi, mau bertanya satu komentar silakan, saja. tapi saya hanya akan menjawab Anda satu sudah saja. menanyakan 3 pertanyaan. Satu komentar. Saudara, Biar Anda yang menjawab. saudara, saya kira biarkan beliau menjawab 3 pertanyaan Pertanyaannya sangat karena banyak. pihak manajemen telah menentukan batas waktunya. Biarkan beliau menjawab ketiga pertanyaan itu. Kalau waktu mengizinkan dan pihak manajemen mengizinkan, kami akan... Pertanyaan yang pertama adalah, Satu komentar. Saudara, Saya maaf, yang bertanya saudara. dan Anda yang menjawab. Ini waktu tanya jawab. Satu komentar. Anda diperbolehkan untuk bertanya hanya 1 pertanyaan. Bentar saja. Jangan berkomentar. Anda bisa datang ke IRF di tempat dan waktu, kapanpun Anda setuju, setelah acara ini. Saya tidak bisa mengizinkannya, tolong. Oke. Silakan. Maaf, saya tidak bisa mengizinkan Anda sekarang. Silahkan Dr. Zakir. semuanya ada 4 pertanyaan. Anda berkata topiknya apakah Kristus benar-benar disalib dan keberatan hal kebangkitan disebut. Anda berkata, karena dibangkitkan. Kalau tidak dibangkitkan, dia tidak disalibkan. Anda bergerak kebalikannya. Yang ingin saya lakukan adalah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saya tidak tahu apa ada debat lain. Apakah Kristus dibangkitkan atau tidak. 2 burung dengan 1 batu. Kalau ia tidak mati, ia tidak disalibkan. Kalau ia tidak mati, ia tidak dibangkitkan. 2 burung dengan 1 batu. Walaupun Anda menghilangkan kata kebangkitan, tapi argumennya tetap sama. Dan kami akan menayangkannya di media elektronik setelah dirilis. Pertama, kalau seseorang tidak mati, berarti ia tidak disalib. Saya katakan bahwa dibangkitkan kematian itu harus. Jadi saya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mencoba membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Kalau ia tidak mati, ia tidak disalibkan. Kalau ia tidak mati, bagaimana ia bisa dibangkitkan? Saya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tapi tetap pada topik. Saya tidak melenceng. Karena kedua hal ini penting. Menurut Paulus, 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Dan kalau Kristus tidak mati dan bangkit, pengajaran kami sia-sia, iman kalian sia-sia. Saya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Anda bisa renungkan. Anda mengatakan bahwa ahli sejarah berkata, ahli sejarah orang Yahudi, bahwa Yesus disalib. Anda tahu berapa banyak materi yang ditulis tentang Yesus dianggap telah disalib. 2 lebih banyak dari Yesus tidak disalib. Catatan sejarah. Anda bisa datang ke IRF. Anda bisa datang ke tempat saya. Saya bisa kutip dari Venturi. Venturi menuliskan semua. Ia berkata, Santo Paulus, saya bisa beri. Berapa banyak yang Anda bisa berikan, saya akan berikan. Para sejarawan. Bukan Muslim. Kristen. Non-Muslim. Saya sebutkan nama-nama mereka. Pertanyaan keempat, kalau Yesus tidak mati, lalu apa yang terjadi padanya? Apa ia dikubur dalam tanah, dan lain-lain? Saya takut Anda tidak menyimak. Sanggahan saya sesi tanya jawab. Saya membuatnya sangat jelas. Surat An-Nisa pasal 4 ayat 157. Wa maqataluhu wa masolabuhu. Mereka tidak membunuhnya, juga tidak menyalibnya. Itu hanya rekayasa. Berikutnya, surat An-Nisa pasal 4 ayat 158. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke surga. Hidup-hidup. Saya mengatakan, ia diangkat hidup-hidup pada dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Yesus besertanya pada dirinya sendiri. Disebutkan dalam surat Al-Imran, pasal 3 ayat 55. Ia diangkat ke surga hidup-hidup. Ia akan datang kembali pada kedatangannya yang kedua. 4 pertanyaan sudah saya jawab. Pastor berkata, saya mendengarkan jawaban atas pertanyaan barusan. Setiap bertemu orang Kristen, saya mendapat jawaban baru. Ia berkata, kerusakan baru tidak dapat diperbaiki.
Ia bilang begitu, direkam di video. Jadi, ada harga tertentu yang tidak bisa dibayar Yesus. Yang saya tidak dapat mengerti. Tidak mengerti. Setiap kali saya bertemu orang Kristen, saya mendapatkan ideologi baru. Untuk dosa-dosa kecil, Yesus telah bayar, damai besertanya. Untuk dosa-dosa besar, ia tidak membayarnya. Itu yang saya mengerti. Apa komentar saudara? Saudara, Anda mengajukan saja pertanyaan Anda, jangan berkomentar. Karena 1 dari 5 menit ini hanya tersisa 2-3 menit, saya hanya akan mengizinkan beliau menjawab dalam 3 menit, bukan 5 menit. Ya saudara, pertanyaan yang simpel, silakan. Sekarang, argumen yang Anda berikan berdasarkan kutipan Alkitab ya. Dan sebenarnya subjeknya, apakah Yesus benar-benar disalib? Saat Anda mengutip dari Al-Quran, saat Anda mengatakannya, kalau Anda mengatakan satu pernyataan dan saya mengulang pernyataan itu bukan argumen. Saya berkata Tuhan ada dan saya katakan lagi Tuhan ada, maka itu bukan argumen. Argumen memerlukan dukungan yang subsekuen. Jadi apakah dukungan yang Anda berikan dari Al-Quran untuk Kristus tidak disalib? Bukan malah pernyataan. Saya mengharapkan jawaban bukan untuk mendapat dukungan penonton, tapi agar non-muslim bisa mengerti. Mempengaruhi massa itu mudah, tapi membuat orang mengerti itu sulit. Jadi bukan untuk mempengaruhi massa, tapi supaya saya bisa mengerti. Pertanyaan saudara memang sangat bagus. Bila Anda membuat pernyataan, itu tidak menjadi fakta. Fakta harus datang dari sumber yang autentik. Saya setuju. Kalau saya mengutip dari Al-Quran, Yesus Kristus damai besertanya tidak disalib. Anda tidak setuju mengapa? Menurut Anda Al-Quran tidak autentik. Menurut saya tidak masalah. Tapi untuk umat muslim, itu autentik. Menurut mereka itu firman Allah. Itu adalah bukti yang cukup. Kalau saya mengatakan apapun dari Alkitab, apa yang terjadi pada Kristus, itu mungkin bukan jadi bukti untuk kaum muslim. Tapi untuk orang Kristen akan jadi bukti. Alkitab ini firman Tuhan atau tidak? Anda setuju? Bagus, ya setuju. Jadi sudah ada bukti dari Alkitab bahwa Yesus tidak disalib. Mengapa Anda meminta bukti lain? Apa Anda pikir bukti sejarah lebih kuat dari firman Tuhan? Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Saya ingin membuat dia mengerti. Itu saja. Jadi buktinya seharusnya adalah masalah iman. Jadi itu saja sudah cukup. Anda benar sekali. Sejauh Anda yakin. Saya tidak di sini untuk meyakinkan orang non-Kristen. Untuk meyakinkan orang non-Kristen, saya akan sajikan bukti sejarah. Kita akan melakukan debat. Kalau ada orang non-Kristen datang dan berkata, Anda mengutip dari Alkitab yang lebih tinggi dari bukti historis. Siapa yang mengutipnya? Maksud saya, kutipan yang Anda kutip itu benar, tapi itu disebutkan dari tempat-tempat yang salah Saudara dan ini beralasan insiden-insiden bahwa yang saya salah pula. mengutip dengan benar, tapi semuanya. Dia bilang di luar konteks. Mana konteksnya? Tidak masalah. Ini diskusi bersahabat untuk pengertian. Datanglah ke tempat saya. Anda berikan konteksnya dan kita diskusikan. Anda sangat disambut. Kalau begitu saya akan datang. Jazakallah. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena telah membuat malam pengertian sudut pandang masing-masing antara dua agama besar ini dimungkinkan untuk kita semua yang hadir di sini pada malam ini. Kami berterima kasih kepada India Gospel Mission dan Islamic Research Foundation yang telah bekerja sama untuk mengorganisir acara ini. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Rukni, Pastor Saji, Dr. Zakir, dan kita semua yang hadir di sini pada malam ini. Jazakallah, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.